Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan dimulai berdoa. Siapa yang memulai? Coba yuk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Apa kabar anak hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Ya, sehat semua ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini kira-kira? Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Ahmad Haikal? Ahmad Nabilul? Alwira? Alfia? Ardan? Arjuna? Ria? Kristali? Eka Putri? Erlangga? Febi? Ilham? Tidak masuk. Kemana ya? Tidak masuk. Ilham. Tidak ada yang tahu? Semoga sehat ya. Ilham. Intan? Jennifer? Zulanda? Muhammad Rio? Hadir. Marcella? Mika? Muhammad Fernando? Muhammad Sahdil? Muhammad Fadal? Muhammad Tegar? Najwa? Nikita? Nugroho? Titi? Setia? Setia? Sarina? Wahyu? Ya. Yang tidak hadir berarti hanya Ilham saja ya. Baik anak-anak, hari ini adalah pelayanan klasikal ya, tentang materi kita yaitu kontrol diri bermedia sosial ya. Oke, kita kesepakatan dulu. Hari ini kita melakukan layanan klasikal selama 70 menit ya. Sepakat untuk melakukan kegiatan ini dengan baik? Sepakat ya? Siap ya? Oke, terima kasih atas kesiapannya ya. Tujuan kenapa Bu Sesi memberikan layanan klasikal dengan tema atau topik kita tentang kontrol diri bermedia sosial. Karena apa ya? Saya lihat penggunaan HP atau gadget di sekolah ini luar biasa. Anak-anak tidak bisa lepas dari HP ya. Tujuan layanan kali ini yang pertama agar kalian bisa mengetahui apa sih dampak negatif kalau kita itu terlalu lama menggunakan gadget ya. Kemudian apalagi tujuannya? Agar kita bisa kapan ya saya boleh menggunakan gadget, kapan ya kita tidak boleh menggunakan gadget. Kodang sekali ya. Kenapa? Tidak usah takut ya, tidak usah takut. Ini pembelajaran atau layanan seperti biasa. Oke, kita ice breaking dulu biar tidak tegang ya. Tirukan kata-kata saya ya. Bisa? Batu? Batu. Yang keras. Batu? Batu. Bata? Bata. Batu bata? Batu bata. Bata bata? Batu batu batu? Batu batu batu. Bata bata bata? Bata bata bata. Ada berapa batanya? Ada berapa batanya? Instruksinya bisa tadi apa ya? Berapa batanya? Instruksinya oke, Wiwit apa? Diikuti, oke, yang fokus Wiwit. Saya tidak menyuruh kalian menghitung berapa batu bata itu ya. Aplaus. Oke, Bu Sevi akan memutarkan video. Kalian bisa mengamati. Halo netizen asing Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asing di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang kita akan tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesaluran. Nah, ketika itu menjadi suatu satu kita tidak mungkin masuk dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesaluran itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan kedamaian yang ada di sosial media. Saya akan bilang sedikit. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat, pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai di kamus itu ada data pribadi kita.
apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya foto KTP anak kita, walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain, itu juga tidak boleh, lebih tidak boleh lagi kan. Jadi nomor satu itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalam. Jika itu adalah data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan posting. Oke, itu etika yang pertama. Etika yang kedua, maaf, etika yang kedua saya mau beri judul kritik. Wih, ini bukan lebih makanan ya, ini mau singkatan, yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, misinformasi. Kita tidak ingin turun menjadi penyebar kan. Makanya kalau kita ingin turun menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya, apakah ini valid atau tidak. Kalau kita tidak yakin, mendingan stop kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti. Nah, saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, begitulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga benar. Ingat, kritis, pikir. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kita sebelumnya bicara soal sumber yang valid, kita cek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber-sumber itu dengan cara kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain. Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain kan. Jadi yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti. Apalagi kalau kita tulis bukan, kan tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya. Kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan jangan kebencian. Dimulai dengan kamu, maksudnya kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman. Apa yang dibacakan, ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda adanya, disampaikan dengan kesal. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonimus, bahasanya sudah banget yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah itu harus kita waspadai, kita tidak akan menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Itu ada 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesatuan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Ya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang kita wujudkan di Indonesia ini. Hei, jangan lupa ikuti juga siberkreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lainnya yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Oke? Jadi kita ketemu lagi di siberkreasi kelas berikutnya. Bye! Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia, dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditangkap pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurang interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti 2 sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan terjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media.
Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media sangat penting, guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting dan bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar asal dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Oke, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, sudah diamati ya bagaimana etikanya bermedia sosial. Sudah sedikit mempunyai gambaran gimana kalau menggunakan gadget itu secara bijak. Oke, sekarang fungsinya gadget itu berarti untuk apa ya kalau dilihat dari video tadi? Ada yang tahu? Fungsinya gadget berarti untuk apa? Wahyu? Dari informasi yang lebih paling Bisa? Ada yang lain? Memberi dukungan gimana maksudnya? Oh iya, lewat media sosial ya. Oke, bagus ya jawabannya. Jadi fungsi dari gadget itu selain banyak untuk kalian bermedia sosial yang mungkin hanya sekedar video saja, masih banyak fungsi yang positif yang bisa kalian melalui media sosial. Yang kedua, dampak positif dan negatifnya ada nggak ya dari tadi yang ditayangkan di video? Ada. Dampak positifnya apa? Apa tadi dampak positifnya? Sebenarnya apa tadi? Dampak positifnya? Bisa? Ya, seperti yang disebutkan juga tadi, kan bisa mendapatkan informasi dari media sosial, itu salah satu dampak positifnya. Ada lagi dampak positifnya apa? Ya. Oke, apa lagi? Belajar? Oke, dari yang diamati tadi, apa dampak positifnya? Oke, betul sekali. Jadi kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid dari media sosial. Kalau dampak negatifnya apa ya? Dampak negatifnya apa? Jika menggunakan gadget lebih dari 2 jam ya, tadi seperti itu ya, apa dampak negatifnya? Kecanduan, terus apa lagi ya? Kurang tidur, apa lagi? Malas belajar, kemudian secara emosi tadi apa ya? Ya, perilakunya negatif, kira-kira perilaku yang negatif itu apa? Bisa Pak? Salah satunya bisa. Oke, ada lagi? Emosinya bagaimana? Bisa mudah marah karena apa? Tidurnya kurang, istirahatnya kurang, sedikit ada sentuhan dari temannya sudah emosinya ya. Kemudian itu tadi dampak positif dan negatifnya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan cara mengatasi itu sebenarnya bagaimana ya? Iya betul ya, para yang membatasi waktunya untuk menggunakan gadget. Kemudian apa lagi ya? Ada yang tahu? Apalagi ya? Ya, contohnya Pak, kalau kalian kira-kira bagus ya. Hanya positif. Ya, terkalihkan tidak hanya pegang gadgetnya saja ya. Kemudian kira-kira seandainya misalnya menyuruh kalian membuat jadwal itu sudah bisa? Ada yang punya gambaran gimana ya? Biasanya tidak tergantung pegang HP itu, pegang gadget itu. Bisa membuat jadwal? Bagaimana caranya membuat jadwal? Mengatur waktu jam sekian, kalian boleh menggunakan HP jam sekian, harus membantu orang tuanya. Kira-kira apa seperti itu? Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih jawaban-jawaban kalian semuanya bagus ya. Jadi kalian bisa menggunakan media sosial dengan cara bagaimana dibatasi waktunya agar apa tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Oke, untuk mempermudah kegiatan pada pagi hari ini, jadi akan membentuk menjadi beberapa kelompok ya. Nanti tentunya bisa ditentukan antara sini dan sini, kursinya bisa dibuka begitu ya. Oke, silakan membentuk kelompok dulu.
Dengan kelompoknya masing-masing. Saya akan membagikan lembar kerja atau LKPD ya tentang ekonomi media sosial. Nanti tugas kalian dari LKPD ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompok 2 atau 3 orang bisa maju untuk presentasi. Kemudian kelompok yang lain silakan menanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman kalian ya. Silakan boleh bertanya ya dan menanggapi apa yang dipresentasikan nanti ya. Bisa masuk untuk presentasi. Oke, anak-anak silakan diisi LKPD-nya, silakan ditulis nama dan kelasnya ya. Setelah itu jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya itu bisa didiskusikan dengan temannya ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang lembar kerjanya? Tidak ada? Silakan silakan dulu. Yang apa yang kalian tadi waktu persyaratan ya biar menghadapi teman-teman yang di kelompok lain ya. Silakan soal atau tidak masing-masing ya. Jadi sekarang saya buat kita nanti maju nanti ya. Saya tahu saya bacakan ya. Kita kesulitan. Silakan kalau ada yang bertanya saja. Yang dapatnya dari apa yang kalian amati atau apa yang kalian rasakan. Jadi tuangkan dalam lembar kerja itu ya. Tidak apa-apa bisa sama namanya ini juga diskusi satu kelompok jawabannya juga bisa sama ya. Diskusinya satu kelompok. Jadi nanti waktu maju bisa saling menanggapi. Kamu punya ide apa, kemudian ada apa bisa saling berkali ya. Sudah selesai. Bisa lewat sini. Diskusi kelompok saya disebutkan media sosial apa saja yang kalian punya, TikTok, Instagram, WhatsApp, Daily, Facebook. Apa dampak negatif penggunaan gadget yang berbeda? Mengganggu jam tidur, kecanggihan, cara belajar, membuat seorang tidak mau tidak percaya diri karena dalam membanding-bandingkan dengan temannya di media sosial. Yang kedua lain banyak terjadi bullying. Bagaimana cara membatasi durasi yang penggunaan gadget akan terhindar dari budaya sama itu? Membuat jadwal harian akan tidak terlalu lama di media sosial. Menimbulkan diri dan tindakan positif. Membantu orang tua. Oke, tepuk tangan untuk penampilan yang ada kelompok lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan dari penampilan kelompok yang pertama? Silakan, boleh. Ada?
Oke, ya. Ini termasuk media sosial. Termasuk tidak? Menurut kalian? Bukan ya? Termasuk tidak? Bukan ada kelompok lain yang menanggapi? Bukan ya? Setuju iya atau tidak? Iya. Bukan termasuk ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah bagus ya. Penampilan yang luar biasa dari kelompok satu. Silahkan duduk. Oke, ada kelompok lain yang mau maju lagi? Ya, kelompoknya maju untuk kita dulu. Oke, silahkan. Kelompoknya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kontrol diri bermedia sosial. 1. Sebutkan media sosial aplikasi yang kalian lihat. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Google. 2. Apa dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan? 1. Kurang tidur. 2. Malas belajar. 3. Kecanduan. 4. Mudah emosi. 5. Mengurangi kesehatan. 6. Menjadi introvert. 7. Mudah berkata-kata. 8. Kurang percaya diri. 3. Bagaimana cara mengatasi situasi berlebihan untuk menghindari gadget atau terbiasa berusaha baku? 1. Mengatur atau berbagi baku. 2. Membuat jadwal harian. 3. Melakukan kegiatan positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau termasuk benar lagi, bisa. Google tidak termasuk. Ada pertanyaan lagi? Tidak termasuk ya Google? Kenapa tidak termasuk Google? Karena tidak terlihat orang lain. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 2? Tidak ada. Berarti Google bukan media sosial ya, bukan media sosial. Gunanya untuk apa Google itu? Ya, kelompok kanan untuk penampilan kelompok ya. Silakan duduk. Kelompok. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Sebutkan media sosial apa saja yang kalian punya. 1. WhatsApp, 2. Instagram, 3. TikTok, 4. Telegram, 5. Twitter, 6. Facebook. 2. Apa dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan? 1. Bisa kecanduan. 2. Kurang tidur. 3. Jam belajar terganggu. 4. Menjadi malas-malasan. 5. Menjadi kurang beraktivitas. 6. Dapat menyalahgunakan media sosial. 7. Tidak dapat mengontrol emosi. 8. Merusak etika. 9. Kurang percaya diri. Ya, bagaimana cara membatasi durasi harian untuk penggunaan? Tapi ada terlihat dari pembentukan waktu, membuat jadwal aktivitas harian, melakukan olahraga, melakukan hal positif, membantu orang tua, mengurangi waktu bermain HP. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Aman kayaknya ya. Tidak ada yang tanya dari kelompok 3? Tidak? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok yang terakhir. Silakan. Ayo. Silakan, salam dulu. Jangan suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membatasi gadget? Bagaimana cara membatasi gadget? Mungkin jika
Jika yang presentasi tidak bisa menjawab, dari anggota kelompok yang lain bisa membantu, silakan, tidak apa-apa. Bagaimana? Jangan membatasi waktu, ada yang banyak. Dilakukan hal positif sama apa? Mengatur waktu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada lagi? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Kesimpulan dari materi kita apa ya pagi ini? Ada yang tahu? Kesimpulan dari kontrol diri bermedia sosial. Apa ya kesimpulannya berarti? Apa bicara? Ya, cara mengontrol bermedia sosial. Bagaimana mengatur waktu, begitu ya kira-kira dari kesimpulannya. Ada lagi? Silakan. Apa? Berhati-hati menggunakan media sosial. Ada lagi? Altira. Ya, bisa menahan diri menggunakan gadget, kira-kira saya harus menggunakan 5 jam atau 2 jam ya, begitu ya? Oke, bagus. Ada yang tahu lagi? Kesimpulannya apa? Cara beretika, bagaimana etikanya dalam bermedia sosial ya, tadi sudah banyak disebutkan ya. Kemudian setelah layanan ini tadi, kalian menjadi tahu nggak dampak negatif dan positifnya apa? Bisa ya, jadi semuanya tadi berarti negatifnya harus ditinggal atau enggak ya? Ditinggal. Apakah dibalik yang negatif dilakukan, yang positif ditinggal kira-kira? Tidak ya, yang negatif agar prestasi kalian bisa bagus, tidurnya juga kualitasnya bagus, berangkat sekolah dengan fresh, kurangi bermedia sosial yang berlebihan, kurangi penggunaan gadget yang berlebihan, yang tadinya pegang HP terus sampai berjam-jam, sekarang harus bisa mengatur waktunya, kapan boleh memegang HP, kapan harus membantu orang tua, kapan harus belajar, apalagi pada saat jam pelajaran. Kalau pada saat jam pelajaran bagaimana cara mengontrolnya? Bagaimana? Ya, tidak bermain HP itu bagaimana caranya? Dia tidak timbul keinginan pengen buka HP, mematikan, kemudian apa lagi? Memasukkan dalam tas, bagus, apa lagi? Tidak membawa HP juga boleh, ya. Ada lagi? Iya, memfokuskan diri pada pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian sebagai lagi hal-hal yang positif yang bisa dilakukan di dalam kelas. Baik, anak-anak menghujung waktu ini di layanan ini tadi. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima layanan Rasika dengan topik ini tadi? Apakah semakin bingung, semakin tidak tahu, bosan? Apa? Coba Kristalin. Perasaan kamu setelah menerima layanan ini tadi? Senang karena kita bisa dapat informasi. Oke, tepuk tangan buat Kristalin. Ada lagi? Yang kedua, nggak apa-apa, dijawab saja, nggak apa-apa. Yang kedua, setelah bisa ini memberikan layanan, mungkin ada yang memberikan tanggapan menurut kalian kurang gimana ya, saya tadi. Gimana, Pak? Oke, terima kasih untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian ya, karena ini tadi kita awali dengan berdoa. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini juga dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin berdoa. Berdoa siap ya. Berdoa mulai. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.